Oke, kita mulai. Sebelumnya suara berisik kedengeran nggak sih? Atau sunyi-sunyi aja? Sunyi aja, Kak. Sunyi ya? Oke. Semoga nggak ganggu ya back sound-nya. Oke, jadi sesuai jadwal, insya Allah hari ini kita bahas tentang Kingdom Plantae. Jadi ini pertemuan 8 biologi, yang mana 1-6 masuk di batch 1, nanti 7-12 itu masuk di batch 2. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi kita kan tahu tuh kalau makhluk hidup. Wait sebentar, aku harus. Jadi makhluk hidup itu ada banyak banget kan, banyak banget jumlahnya. Nah, buat mempermudah identifikasinya, maksudnya kayak, oh ini tuh namanya A, ini namanya B, itu kita, bukan kita deng, peneliti-peneliti itu membuat suatu sistem pengelompokan yang namanya itu adalah taksonomi, atau kita sebut di situ klasifikasi. Kemudian untuk ilmunya itu biasanya itu sih pengelompokan biasa sih, nggak ada ilmu khususnya. Nah, dari sekian banyak pendapat pendapat yang paling diakui atau paling banyak dipakai itu adalah yang sistem 6 kingdom kalau sekarang. Ada sih yang di atasnya kingdom namanya adalah domain, cuma itu kayaknya jarang juga dibahas. Kalau waktu aku SMA sih, aku nggak tahu ya kalau sekarang apakah masih udah dibahas yang pakai sistem domain yang ada 3 domain, eukarya, archaea, dan eubacter. Nah, di bawah domain, kalau kita pakai domain ya, jadi di bawah domain itu ada namanya kingdom. Nah, kingdom itu sekarang kita mengenal ada 6 kingdom. Ada plante, kemudian animalia, fungi, protista, kemudian eubacter dan archaeobacter. Nah, plante dan animalia itu adalah dua kingdom yang paling pertama banget muncul waktu peneliti-peneliti itu memulai proses taksonomi atau pengelompokan makhluk hidup. Jadi waktu dulu itu ya namanya juga masih awal-awal ya, jadi sederhana gitu, yaudah namanya hewan sama tumbuhan, cuma baru itu doang gitu. Jadi waktu dulu ketika mengelompokkan menjadi hewan dan tumbuhan, kingdomnya itu disebut sebagai animalia untuk hewan dan plante untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi plante itu adalah kelompok organisme eukariotik yang dia itu multiseluler, berklorofil, dan dia punya dinding sel yang penyusun utamanya atau bahan dasarnya, bahan utamanya itu adalah selulosa. Kemudian untuk struktur tubuhnya, dia itu terdiri dari akar, batang, dan daun yang sudah sejati. Gitu. Jadi akar sejati, batang sejati, dan daun sejati. Maksudnya sejati itu gimana? Jadi kalau yang sejati itu ya beneran daun, akar, dan batang gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi jaringan-jaringan penyusunnya gitu. Kalau misalnya kayak apa ya, di lumut itu dia itu jadi organ-organ itu belum sejati, jadi kayak masih kita sebut itu menyerupai akar, menyerupai batang, menyerupai daun gitu, jadi belum sejati gitu ya. Jadi bedanya ada di uh, struktur jaringan aja sih, yang udah jelas terbagi-bagi sama yang belum jelas, makanya kita sebut sebagai menyerupai gitu. Kemudian kita next. Oke, kemudian untuk klasifikasinya, jadi untuk kingdom plante itu dia diklasifikasikan berdasarkan ada atau tidaknya sistem pengangkutan, dan juga yang lebih tinggi itu dia reproduksinya menggunakan apa. Apakah dia punya biji atau dia nggak punya biji. Nah, ada 4 golongan utama. Sebelumnya yang 4 ini itu adalah divisi ya. Jadi yang kita kenal sebagai divisi itu ada 4. Ada Bryophyta, Pteridophyta, Gymnospermae, dan Angiospermae. Kemudian untuk nama Indonesianya, Bryophyta itu adalah golongan lumut-lumutan. Jadi isinya lumut-lumut itu masuk ke dalam Bryophyta. Kemudian kalau Pteridophyta itu adalah golongan yang isinya, yang anggotanya, yang membernya itu adalah yang kita sebut sebagai paku-pakuan. Kalau Gymnospermae itu adalah golongan tumbuhan yang dia itu kalau nama manusianya tuh berbiji terbuka, karena bijinya itu nggak dilingkupi, nggak diselimuti dengan daun buah. Jadi nggak ada yang namanya makan buah melinjo.
kita pasti itu makan bijinya gitu. Kalau angiospermae itu yang paling kita sering temui. Jadi dia nama Indonesianya atau sebutan Indonesianya itu adalah tumbuhan yang dia itu tertutup bijinya. Tertutup oleh apa? Tertutup oleh daging buah. Daging buah itu yang mana sih? Gitu. Misal kalian makan apa ya? Mangga misalnya. Yang kalian makan, yang warnanya kuning-kuning orange itu adalah daun buah. Kalau bijinya itu kan yang di tengah itu kan, yang kita bilang bahasa Jawanya itu adalah pelok. Kayaknya pelok deh bahasa Jawanya. Itu kalau misalnya kalian makan apa lagi? Jeruk. Jeruk itu yang berair itu adalah daun buahnya, terus yang biji yang di tengah itu yang katanya pahit. Aku sendiri sih belum pernah makan gitu ya, jadi nggak tahu rasanya beneran pahit atau enggak. Itu adalah si bijinya. Nah gampang lah ya kalau kayak gitu kan tahu pasti biji sama daun buah yang mana. Nah kemudian yang lebih lanjut itu si 4 divisi ini dia itu dikelompokkan lagi berdasarkan kepemilikan sistem pengangkutan atau jaringan pengangkut yang silem dan phloem gitu. Ada namanya Atracheophyta dan juga Tracheophyta. Jadi Tracheophyta itu adalah golongan tumbuhan, golongan plante yang dia itu udah dilengkapi dengan sistem pengangkutan yang sejati, yang beneran ada gitu, ada sistem jaringannya. Nah itu eh, yang termasuk ke dalam Tracheophyta adalah Pteridophyta, Gymnospermae, dan Angiospermae. Sedangkan si Bryophyta itu dia masuk ke dalam golongan Atracheophyta. Itu artinya tidak. Tracheo itu artinya tadi jaringan pengangkut, jadi Atracheophyta adalah golongan tumbuhan yang gitu nggak punya jaringan pengangkut. Terus gimana caranya si member-member Bryophyta ini mengangkut hasil fotosintesisnya ataupun mengangkut air dan zat-zat hara? Dia pakai sistem difusi. Nah, difusi ini tuh apa ya? Tidak sekuat sistem pengangkutan yang ada pada Tracheophyta. Makanya kita hampir nggak pernah menemukan lumut yang dia itu bisa segede dan secomplicated tumbuhan Pteridophyta ataupun Gymnospermae dan Angiospermae. Itu berkaitan sama sistem pengangkutannya karena nggak bisa jauh kan. Difusi itu dia apa ya? Kalau kita bilang tuh gayanya kekuatannya tuh nggak terlalu besar. Makanya jangkauannya itu tuh pendek, makanya kita jarang bisa lihat tumbuh sampai yang gede. Gitu. Dia biasanya kecil-kecil. Kemudian berdasarkan struktur tubuhnya juga ada yang Talophyta dan Chromophyta. Jadi Talophyta itu adalah tumbuhan yang dia itu tubuhnya itu masih tersusun dari talus. Kalau Chromophyta itu adalah kelompok tumbuhan yang dia itu struktur tubuhnya tersusun dari kormus. Jadi bedanya apa? Kalau kormus itu dia udah bisa diidentifikasi jaringannya. Jadi kayak kita bisa membedakan, oh jaringan ini, jaringan ini, jaringan ini. Bisa kita bedain gitu. Epidermis, ataukah korteks, ataukah dia silem, dan phloem itu bisa kita identifikasi dengan clearly gitu, dengan jelas. Kalau yang Talophyta, itu struktur tubuhnya itu tersusun dari talus. Jadi talus itu adalah jaringan yang dia itu selnya nggak bisa diidentifikasi. Jadi kayak semacam kalau mungkin kita bilang itu kayak tumor gitu ya guys di dalam tubuh kita nggak bisa bilang itu dia termasuk jaringan lemak kah atau apa ya dia namanya jaringan tumor gitu talus gitu belum bisa diidentifikasikan atau dikelompokkan ke dalam jaringan yang nggak terdiferensiasi. Wait sebentar aku mau pindah dulu. Oke lanjut. Selanjutnya ini berdasarkan bagaimana si tumbuhan tersebut bereproduksi. Jadi ada namanya spermatofita dan non-spermatofita. Sebenarnya jarang sih disebut non-spermatofita, ya cuma ada spermatofita gitu doang. Jadi sperma itu artinya biji, tadi vita itu artinya tumbuhan. Jadi spermatofita itu adalah tumbuhan yang reproduksinya itu menggunakan biji gitu, ada bijinya. Itu gimnospermae dan angiospermae. Makanya tadi kan disebut kalau gimnospermae itu berbiji terbuka, angiospermae dia berbiji tertutup. Kalau nggak ada bijinya nggak bisa kita bilang berbiji terbuka atau berbiji tertutup gitu ya. Sedangkan yang nggak masuk ke dalam spermatofita atau
ya kita bisa bilang non spermatofita, dia itu reproduksinya nggak menggunakan biji gitu. Itu pada bryofita dan pteridofita. Nanti kita lihat di mana dia reproduksinya. Jadi kalau bryofita dan pteridofita itu biasanya dia pakai gamet. Terus dia masih ada reproduksi yang aseksual gitu, yang masih jelas. Dan kalau untuk nanti yang dihasilkan oleh sporofitnya itu kita sebut sebagai spora. Jadi kita akan bahas di belakang, next dulu. Oke, yang pertama ke divisi bryofita. Jadi divisi bryofita ini adalah divisi dalam kingdom Plantae yang dia itu paling sederhana dan dia itu dipercaya sebagai transisi antara talofita dengan kromofita. Jadi kayak masih perpindahan gitu. Namanya juga transisi ya. Jadi dia masih tergolong talofita ya tubuhnya. Kayak belum bisa dibedain jadi banyak jaringan gitu yang benar-benar identified banget. Itu untuk bryofita. Next, kita bahas ciri umum dari si bryofita ya. Jadi bryofita itu ada yang gede, ada yang kecil gitu lah ya. Cuma yang gede itu kita amat sangat jarang sekali kita temukan saat ini. Itu berkaitan juga sih sama evolusi. Gitu. Jadi lumut yang kecil itu umumnya sekitar 1-2 cm, itu yang sering kita temui sekarang. Sedangkan lumut yang besar itu dia bisa sampai 20 meter, yang mana itu hampir tidak mungkin kita temukan saat ini. Apalagi di dekat rumah. Kabel kalau rumahnya di daerah kota gitu ya. Lebih tidak mungkin lagi. Kemudian tubuhnya itu ada yang berbentuk lembaran, ada pula yang tubuhnya itu menyerupai tumbuhan kecil gitu. Jadi dia bisa agak tegak lah, agak berdiri gitu. Tapi ada juga yang lembaran. Kalau lembaran tuh ya apa namanya? Kayak hampir rata dengan tanah gitu. Nah, kemudian lumut yang berupa tumbuhan kecil dan tegak itu biasanya dia punya tubuh yang menyerupai. Jadi punya akar yang masih menyerupai akar yang kita sebut sebagai rizoid, terus punya struktur yang menyerupai batang, alias dia tuh kayak fungsinya kayak batang, tapi kalau kita lihat secara anatomi, kita lihat jaringannya itu belum bisa disebut sebagai batang. Kemudian ada juga struktur yang menyerupai daun, di mana bentuknya yang mirip daun, fungsinya juga menyerupai daun, tapi kalau kita lihat jaringannya belum memenuhi standar sebagai daun. Dan biasanya tuh dia sangat tipis. Tuh, kenapa tipis ya tadi? Karena dia itu semua-muanya, transportnya itu dia masih pakai difusi. Jadi harus ingat bahwa difusi itu dia bergantung juga sama ketebalan si membran atau jalur yang mau dia lewati. Semakin tebal, si jalur yang mau dilewatin sama zat yang difusi, itu akan semakin susah buat dia pindah gitu. Jadi makin lambat perpindahannya. Kalau tipis dia bisa makin cepat. Kemudian si bryofita ini tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan sekunder itu adalah pertumbuhan yang membesar, yang bertambah diameter. Kalau pada pohon yang kita lihat mungkin di pinggir jalan dekat rumah, itu kan yang paling bisa diamati pertumbuhan sekundernya adalah batangnya. Jadi kita bisa lihat batangnya itu bertambah diameternya. Akar sebenarnya juga cuma karena akarnya di bawah tanah, jadi kita nggak bisa lihat dengan mudah gitu. Nah, kemudian si bryofita ini hanya mengalami pertumbuhan primer atau memanjang. Jadi pertumbuhan di ujung batang kah, atau di ujung akar, atau mungkin kalau di ujung daun dia mau nambah cabangnya mau ditambah panjang, itu namanya pertumbuhan primer. Nah, kenapa kok nggak bisa mengalami pertumbuhan sekunder? Karena pertumbuhan sekunder itu dia asalnya akibat keberadaan kambium. Jadi aktivitas kambium itu yang menyebabkan suatu tumbuhan itu mengalami pertumbuhan sekunder. Kemudian tadi si bryofita ini kan dia termasuk Atracheophyta ya, karena dia tidak memiliki jaringan vaskuler, silam, dan floem. Tadi kita ingat bahwa dia itu transportnya, pertukaran Z-nya itu semuanya masih melalui difusi. Kemudian dia merupakan sel eukariotik, artinya dia punya nukleus yang diselubungi oleh membran. Kemudian dia multiseluler, jadi satu organisme itu, satu individu dia tersusun dari lebih dari satu sel. Dia berklorofil, kemudian dinding selnya itu nggak mengandung lignin kayak tumbuhan terestrial yang lain. Tumbuhan terestrial tuh tumbuhan yang hidup di tanah, gitu, yang kita kenal sebagai tumbuhan, gitu ya. Oke, next. Wait. Kemudian ini adalah struktur tubuh.
Jadi nanti kita akan belajar bahwa tumbuhan itu, planta itu dia punya dua bentuk tubuh sepanjang hidupnya. Ada yang namanya gametofit dan ada yang namanya sporofit. Jadi kalau gametofit itu intinya adalah fase, oh ya ini berkaitan juga sama siklus hidupnya, pergiliran fase hidup. Jadi kalau gametofit itu adalah fase di mana si bentuk tumbuhan tersebut itu menghasilkan gamet. Gamet jantan ya spermatozoid, kalau gamet betina berarti ovum. Kalau sporofit itu adalah fase di mana tumbuhan tersebut, bentuk tumbuhan tersebut dia itu menghasilkan spora. Itu berlaku nanti sampai kita bahas yang gimnospermia dan angiospermia. Kemudian untuk gametofit bryophyta itu dia bentuknya ya kayak tumbuhan-tumbuhan yang sering kita lihat itu. Karena memang untuk bryophyta dia itu fase dominannya itu adalah fase gametofit. Dia warnanya hijau, bentuknya seperti tumbuhan kecil dan dia itu membentuk gametangium. Ingat ya tadi gametofit dia menghasilkan gamet, makanya dia bisa membentuk gametangium. Gametangium itu apa? Gametangium itu adalah struktur pada tumbuhan yang dia itu fungsinya atau perannya itu menghasilkan gamet. Nah, gametangium jantan itu biasa kita sebut namanya antheridium. Anther itu kan artinya itu ya, kalau di bunga itu dia adalah si benang sari, itu anther. Kepala benang sari sih tepatnya. Nah, antheridium ini berarti dia menghasilkan gamet jantan atau kita sebut sebagai spermatozoid. Selanjutnya, si gametangium betina itu kita sebut sebagai archegonium. Jadi dia menghasilkan ovum. Kemudian dia itu homotalus atau monoseus. Jadi homotalus itu maksudnya kita nggak bisa membedakan mana talus, mana tumbuhan, mana gametofit yang jantan, mana gametofit yang betina gitu. Jadi antheridium dan archegonium itu ada dalam satu gametofit, makanya disebut sebagai monoseus. Jadi monoseus itu satu rumah artinya. Monoseus itu satu rumah, maksudnya adalah gametangium jantan dan gametangium betina itu ada pada satu individu yang sama. Makanya kita susah untuk membedakan mana sih gamet yang jantan, mana yang betina. Mana tumbuhan gametofit jantan, mana gametofit betina ya. Karena tadi dia ada di satu individu gitu, makanya disebut sebagai homotalus. Kebalikannya, ada juga gametofit yang dia itu heterotalus. Heterotalus berarti kan heterotalnya berbeda. Nah, kita bisa bedain mana gametofit yang mengandung gametangium jantan, mana gametofit yang mengandung gametangium betina. Gitu. Jadi jadi gametofit yang memiliki gametangium jantan atau punya antheridium itu kita sebut sebagai gametofit jantan. Sedangkan gametofit yang dia itu punya gametangium betina atau archegonium, maka kita sebut sebagai gametofit betina. Nah, ini kan terpisah gitu ya. Si gametangium jantan dan gametangium betina itu terpisah, makanya kita sebut sebagai berumah dua atau dioseus. Kemudian ini adalah sporofit. Jadi sporofit itu adalah bentuk tumbuhan lumut yang dia itu menumpang pada gametofit. Ini gambarnya di sebelah kanan, sebelah kiri. Yang bawah ini, yang bentuknya kelihatan daun gitu, kayak daun lancip-lancip, itulah gametofitnya. Kemudian nanti dari gametofit ini, kan akan terjadi fertilisasi ya, nanti kita bahas di belakang, itu tuh akan tumbuh sporofit dari situ. Jadi si sporofitnya itu nggak bisa hidup mandiri, dia hidupnya itu menumpang pada si gametofitnya. Kemudian dia itu bertangkai, umumnya bertangkai, kemudian bentuknya seperti trompet atau kapsul, bentuk kapsulnya. Kemudian dia menghasilkan spora. Fungsinya, perannya itu adalah menghasilkan spora. Kalau tadi gametofit menghasilkan gamet, kalau sporofit berarti dia menghasilkan spora. Kemudian tadi ya aku bilang dia tuh masih hidupnya menumpang, jadi nutrien si sporofit itu ya dia dapat dari gametofit. Kemudian karena pada bryophyta si gametofit itu adalah fase dominan, maka si sporofitnya itu dia hidupnya cuma bentar doang gitu. Jadi kayak kadang ada, kadang nggak ada gitu, tergantung dia lagi menghasilkan sporofit atau enggak. Kemudian spora yang dihasilkan itu seragam, namanya homospora. Jadi homo itu artinya sama kan, begitu pula dengan iso juga artinya sama. Berarti kayak sporanya itu
satu jenis, karena kita belum bisa membedakan mana, bisa sih dibedain jantan sama betina, cuma biasanya disebutnya itu cuma plus sama minus doang gitu. Jadi kalau kita lihat itu biasanya dari ukurannya sih kalau spora. Kalau dia ukurannya sama, berarti dia dianggap sebagai spora berjenis sama. Jadi homospora atau isospora. Kalau ukurannya beda, gede kecil gitu, biasanya yang gede itu adalah spora yang dianggap spora betina. Kalau yang lebih kecil itu yang dianggap sebagai spora jantan. Gitu. Nah, kemudian si sporanya ini, serbu sporanya itu dia dilindungi sama sporokolenin. Itu kayak suatu zat gitu yang melingkupi bagian luar dari sporanya. Next, ini reproduksi. Jadi tadi aku udah sebut juga bahwa Bryophyta itu dia kan mengalami metagenesis ya. Sebenarnya nggak cuma Bryophyta sih, hampir semua tumbuhan anggota kingdom Planta itu mengalami metagenesis. Jadi metagenesis itu adalah pergiliran fase hidup dari fase gametofit dengan fase sporofit itu akan membentuk siklus. Dia berganti-gantian. Cuma nanti bedanya adalah siapa atau bentuk apa sih yang lebih dominan, atau kasih gametofit atau kasih sporofit. Nah, kalau pada Bryophyta itu yang fase dominannya adalah fase gametofit. Jadi fase tadi yang kelihatan daun-daunnya tipis-tipis itu tadi. Sebenarnya nggak semua lumut bentuknya kayak yang tadi ya guys, nggak semuanya kayak gini. Cuma ini adalah Polytrichum commune yang dia tuh sering digunakan sebagai contoh gitu. Jadi dia adalah organisme yang representatif gitu dari Bryophyta. Kemudian ini reproduksinya, jadi reproduksi seksualnya atau reproduksi generatifnya itu dia melalui proses fertilisasi ovum oleh spermatozoid. Itu menghasilkan zigot diploid. Kemudian nanti zigot diploid ini akan tumbuh menjadi sporofit. Yang diploid juga dong, so pasti. Kemudian yang untuk reproduksi aseksualnya kan dia menggunakan spora ya, dia bentuk spora. Nanti spora itu kalau dia jatuh pada tempat yang optimal untuk pertumbuhan, maka dia akan membentuk gametofit. Nah, kalau pada Hepaticopsida, ini salah satu anggota Bryophyta ya, nanti kita akan bahas, dia itu punya struktur khusus yang kita sebut sebagai gemakap. Jadi gemakap itu kayak di lembaran lumutnya itu, dia tuh ada kayak ya kayak mangkok gitu, namanya juga kap ya. Dia tuh kayak cangkir-cangkir atau mangkok-mangkok kecil yang isinya itu adalah versi mini dari si Hepaticopsida tersebut. Nanti kalau misalnya hujan atau misal kesenggol nih sama hewan, atau misalnya kita lagi ke hutan terus nggak sengaja nyenggol, otomatis versi mini dari Hepaticopsida itu dia kan akan loncat gitu ya, berpindah dari induknya. Dia akan menemukan tempat atau substrat untuk tumbuh baru. Nanti kalau misalnya tempatnya optimal, maka nanti si versi mini tadi akan tumbuh menjadi versi dewasanya, melanjutkan hidupnya. Oke, selanjutnya ini aku jelasin gimana sih spora itu bisa terbentuk atau dihasilkan. Jadi kita mulai dari spora dulu ya. Ini namanya juga siklus, jadi kita nggak bisa nentuin mana yang awal, mana yang akhir. Kita mulai dari spora dulu. Jadi spora itu tadi yang dihasilkan oleh sporofit di sporangium, itu dia akan kalau jatuh di tempat yang sesuai, dia itu akan melangsungkan mitosis. Aku udah bahas di pertemuan sebelumnya kalau mitosis itu adalah dia pembelahan yang non-reduksi. Jadi kalau induknya haploid, ya anaknya tetap haploid gitu. Kalau misalnya induknya diploid, mengalami mitosis, berarti dia tetap diploid. Berbeda sama meiosis. Kalau meiosis itu dia pembelahannya itu reduksi. Jadi kalau induknya diploid, nanti anakannya dia jadi haploid. Jadi setengahnya gitu. Kalau tetraploid, berarti anaknya jadi anakannya ya, keturunannya gitu, dia jadi diploid. Gitu. Nah, spora yang mitosis ini nanti dia akan menghasilkan protonema. Jadi protonema itu adalah lumut yang masih muda, gitu. Lumut yang masih mini, gitu lah ya kita bilangnya. Nanti si protonema ini akan tumbuh, jelas dia akan tumbuh, kemudian membentuk si tumbuhan lumut yang dewasa. Nah, tumbuhan lumut ini, yang kita sebut sebagai tumbuhan lumut, itu adalah bentuk gametofit dari Bryophyta. Kalian sambil lihat bagian kiri dan bagian kanan ya. Nah, tumbuhan lumut ini kan ada dua nih, cabang yang atas sama cabang yang bawah. Itu kita bedain berdasarkan gametangium yang dia punyai, yang dia miliki gitu. Yang di atas ini dia punya gametangium jantan, makanya dia disebut sebagai male gametofit jantan. Sedangkan yang bawah dia itu punya gametangium yang betina, yang
archegonium, makanya dia disebut sebagai female gametophyte gitu. Nah, di masing-masing gametofit ini, kalau yang jantan berarti kan dia akan membentuk antheridium nih. Kalau di sini antheridium. Nah, antheridium ini nanti dia akan menghasilkan spermatozoid. Oke, melalui proses mitosis juga karena kan antheridiumnya haploid. Terus spermatozoidnya haploid, berarti dia melalui pembelahannya adalah yang mitosis, yang non reduksi. Begitu pula di yang gametofit betina, dia akan membentuk archegonium, kemudian archegonium ini kayak di bagian dasarnya gitu. Jadi bentuknya kan kayak botol gitu ya guys, kayak atasnya tuh agak sempit, terus nanti bawahnya tuh agak menggelembung gitu. Nah di bagian bawah itu nanti akan terbentuk ovum. Tuh. Kemudian nanti biasanya sih pakai air ya kalau itu. Jadi misalnya hujan nih, ada hujan, nanti tuh si spermatozoidnya itu akan terbawa dengan air. Kemudian nanti entah bagaimana namanya jodoh gitu kan ya, si spermatozoid itu akan bisa ketemu sama si ovum yang ada di archegonium gametofit betina. Gitu. Nah, kalau sudah ketemu yang namanya spermatozoid dan ovum, kalau ketemu itu sebagian besar, kemungkinan besar, probabilitas sangat besar itu akan terjadi fertilisasi. Nah, fertilisasinya itu terjadi di tempat ovum berada gitu. Jadi di dasar dari archegonium. Oke, setelah fertilisasi, tadi spermatozoid haploid ketemu sama ovum haploid, itu akan terbentuk zigot yang diploid nih. Zigot diploid, kemudian dia itu akan berkembang menjadi embrio. Gitu. Terus dia tumbuh, jadilah dia sporofit. Gitu. Sporofit dia itu diploid ya, nih. Oke, sporofit di sini belum ada yang nggak disebutin. Jadi si sporofit ini dia tuh nanti akan membentuk yang namanya sporogonium. Oke, sporogonium akan berkembang lagi menjadi sporangium. Gitu ya. Di dalam sporangium itu akan dihasilkan sel induk spora. Oke. Nah, sel induk spora ini kan tadi dia sifatnya diploid ya. Nah, nanti dia itu akan mengalami meiosis atau pembelahan reduksi yang dia tuh menghasilkan spora yang nanti dia akan sifatnya itu haploid. Gitu. Jadi sporofit itu dia diploid karena dia berasal dari zigot yang diploid juga. Sedangkan fase gametofit yang menghasilkan gamet, jadi gametofit itu haploid, gametnya itu juga haploid karena dia berasal dari spora yang haploid. Gitu, paham nggak guys? Ini bisa sih dibaca lagi. Yang kira-kira diploid yang mana, yang haploid yang mana. Gitu ya. Dibacain dulu nggak? Aku sebenarnya lebih fokus ke reproduksinya sih, soalnya mungkin itu yang agak susah dibaca sendiri. Ada yang mau tanya dulu atau dikonfirmasikan? Guys, aku sakit ya, sorry. Aku ulangi share screen-nya deh. Oke, tadi aku ngomongin tentang klasifikasi Bryophyta. Jadi Bryophyta itu kan divisi, ya divisi. Nah divisi itu dia tuh dipecah-pecah lagi menjadi beberapa kelas. Nah untuk divisi Bryophyta dia tuh dibedakan lagi menjadi Hepaticopsida, atau Ceratopsida dan Bryopsida. Yang pertama itu adalah Hepaticopsida. Jadi Hepaticopsida itu oh, oke, sorry sebentar. Nah, Jadi si Hepaticopsida itu dia adalah lumut yang kita bilang tuh biasanya sebagai lumut hati gitu. Kemudian untuk cirinya adalah tumbuhan talus. Jadi dia dengan tubuh berbentuk lembaran, pipih dan dia itu berlobus. Umumnya tidak berdaun, dia dioecious jadi
Antheridium dan Ariododum itu terpisah. Kemudian hidupnya dia tuh melekat pada substrat menggunakan si rhizoidnya. Tuh, ini nanti contoh-contohnya bisa dibaca sendiri, strukturnya juga udah ada keterangannya. Jadi mungkin yang diklasifikasi kayaknya aku cepet aja kali ya. Kemudian Anthoceratopsida itu dia adalah lumut tanduk kalau kita bilang, karena ya lihat aja bentuk apa namanya bentuk sporofitnya itu lancip-lancip kayak gini kayak tanduk gitu. Terus jangan lupa tadi aku sebut juga bahwa yang namanya Bryopsida itu sporofitnya selalu bergantung pada gametofit. Jadi masih hidupnya itu bersama, gitu, tidak bisa terpisah. Gitu ya. Kemudian Bryopsida itu adalah lumut sejati. Ini lumut yang paling sering kita temui di dekat rumah juga ada pasti. Dekat kayak saluran air gitu kayak di got gitu biasanya ada. Nah, lumut sejati ini dia tuh yang anggotanya paling banyak, paling gampang ditemui juga. Terus dia nempel di mana-mana, biasanya di tembok, di batu atau di batang pohon yang biasanya itu lembab gitu tempatnya. Nah, tubuhnya itu kayak tumbuhan kecil, jadi kayak versi mini dari pohon. Dia ada bagian rhizoid atau bagian yang menyerupai akar, dia punya bagian yang menyerupai batang, dan dia punya struktur juga yang menyerupai daun. Dan ini strukturnya nanti mungkin bisa teman-teman bedah lagi. Yang bawah ingat tadi si gametofit, yang bagian atasnya itulah sporofit. Gitu ya. Kemudian untuk contohnya nanti juga bisa dibaca sendiri sih kayaknya. Oke, kita langsung ke pop quiz-nya aja. Kalian jawabnya lewat chat aja. Tinggal A, B, C, atau D. Kasih waktu 2 menit ya, sampai 8.02. Yuk yang belum jawab, ini udah dijelasin sih sebenarnya. Oke, udah 8.02. Jadi kita bahas langsung aja ya. Bryophyta, ini kita tadi kan masih ngomong Bryophyta ya. Jadi pertanyaan masih Bryophyta. Fase sporofit pada tumbuhan lumut ditandai dengan apa ya tadi? Yang A menghasilkan gamet. Ingat ya, ini tadi menghasilkan gamet itu adalah gametofit. Gametofit menghasilkan gamet, sporofit menghasilkan spora. Oke, berarti A salah ya. Kemudian usia panjang, ingat-ingat tadi yang metagenesis. Jadi kalau pada Bryophyta, fase dominannya itu adalah si gametofit. Jadi sporofitnya itu kadang ada, kadang nggak ada gitu. Jadi usianya itu lebih pendek. Jadi yang B salah. Kemudian set kromosom haploid, ini tadi salah ya, karena ingat sporofit itu dia berasal dari zigot. Yang mana zigot itu hasil fertilisasi ovum oleh spermatozoid. Berarti spermatozoid haploid ketemu sama ovum yang haploid menjadi zigot yang diploid. Berarti dia harusnya set kromosomnya diploid. Kalau yang haploid itu adalah si gametofit. Sorry, suaraku jelas nggak ya? Oke, semoga masih jelas. Jelas ya. Oke, lanjut. Yang D, keturunan generatif. Nah, ini benar ya guys. Jadi maksudnya keturunan generatif itu adalah dia yang berasal dari fertilisasi. Ingat kan tadi yang di diagram sebelah kanan tadi yang agak bulat-bulat gitu bentuknya. Si sporofit itu kan dia berasal dari zigot. Nah, zigot itu dia merupakan hasil fertilisasi. Fertilisasi itu
Dia adalah proses peleburan antara spermatozoid dan ovum. Jadi kalau misalnya suatu proses reproduksi melibatkan adanya fertilisasi alias pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina, itu yang kita sebut sebagai reproduksi yang generatif. Nah, hasil dari reproduksi generatif kita sebut sebagai keturunan generatif. Jadi jawabannya D. Oke. Yang E mempunyai klorofil, ya bisa jadi punya sih, karena tadi kan dia warnanya hijau, cuma tuh enggak apa namanya, enggak signifikan gitu. Jadi dia enggak terlalu berperan dalam proses fotosintesis gitu. Jadi ya kita bisa anggap ya anggap aja enggak punya gitu. Jadi yang punya klorofil dan fungsional untuk fotosintesis itu adalah si gametofitnya yang tadi di bagian bawah itu. Ya tadi sporofit yang mencungul gitu, kayak mencungul dari si briofitanya. Dari gametofitnya. Oke, kita lanjut. Ada yang mau dulu nggak? Maaf Kak, tadi keturunan generatif itu apa ya? Keturunan generatif itu adalah hasil atau anakan yang berasal dari reproduksi generatif. Nah, reproduksi generatif itu sendiri adalah proses reproduksi yang dia itu melibatkan fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan atau pertemuan antara gamet jantan, spermatozoid tadi, dengan gamet betina, yaitu ovum. Gitu. Jelas atau belum? Jelas Kak, makasih. Oke, kita lanjut ya ke divisi berikutnya yaitu Pteridophyta. Pteridophyta ini tadi nama nama Indonesianya atau sebutan Indonesianya itu adalah paku-pakuan. Dia bentuknya udah kormus, jadi udah jelas gitu. Jaringan-jaringan udah bisa kita bedain. Dan dia itu memang Cormophyta berspora dan dia udah masuk ke dalam Tracheophyta karena dia udah punya xilem dan phloem. Ya mungkin belum secanggih yang ada di gimnospermae dan angiospermae, tapi ya dia sudah punya xilem dan phloem yang fungsional. Kemudian untuk ciri umumnya yaitu fotoautotrof. Jadi dia autotrof itu bisa menghasilkan makanan. Foto itu artinya energi cahaya. Berarti dia bisa menghasilkan makanan sendiri dengan memanfaatkan energi dari foton atau cahaya. Kemudian dia ada hidrofit. Hidrofit itu artinya dia hidup di air kayak basah gitu, kayak lingkungannya benar-benar basah. Kalau hygrofit itu dia hidup di lingkungan yang lembab, jadi kayak berair, lembab ya, kayak nggak kelihatan nggak kelihatan basah air gitu, maksudnya tapi lembab. Ataupun epifit, kalau epifit itu dia berarti dia menempel. Nah dia tumbuh subur dan melimpah di daerah hutan hujan tropis. Jadi namanya hutan hujan tropis itu dia sangat kaya dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang mungkin kita nggak pernah menemui sebelumnya gitu di dekat rumah gitu. Dan dia tuh kayak masih menyimpan banyak misteri gitu lah hutan hujan tropis. Lanjut, Cormophyta. Ya, si Pteridophyta ini merupakan Cormophyta dengan ukuran tubuh yang bervariasi. Dulu, kalau pada zaman dahulu ya, itu kita bisa menemukan paku yang gede banget yang sampai kayak pohon gitu. Mungkin sekarang bisa, tapi di hutan-hutan yang jauh dari kehidupan duniawi gitu, di kehidupan manusia masih bisa. Cuma yang kita lihat di dekat rumah itu biasanya udah kecil-kecil. Ini berkaitan juga sama evolusi lagi-lagi kayak gitu ya guys. Masalah ukuran itu dari gede jadi kecil atau perubahan struktur tertentu itu biasanya berkaitan dengan evolusi. Kemudian dia mengalami metagenesis, tapi bedanya dengan Bryophyta, di Pteridophyta ini fase dominannya itu adalah si sporofit gitu. Jadi dia yang dominan itu fase ketika dia menghasilkan spora. Sedangkan yang gametofit itu lebih sulit teramati. Kalau tadi yang gametofit kan kita masih bisa lihat ya sporofitnya. Walaupun sporofit itu bukan fase dominannya, tapi kita masih bisa lihat gitu. Walaupun nggak sesering kita lihat fase gametofitnya. Tapi kalau si Pteridophyta ini kita tuh lumayan sulit untuk menemukan atau mengamati si fase gametofitnya. Kalau yang kalian lihat di dekat apa namanya dekat saluran air gitu dekat-dekat itu adalah si bentuk sporofitnya. Dia kan ada daunnya gitu-gitu kan kayak kelihatan gede gitu. Nah kita mulai lagi dari sporofit. Jadi dia tumbuh terdiri dari akar, dia udah sejati ya. Terus batang dan daun yang sejati. Batangnya itu pada beberapa jenis dia tuh tertanam di bawah tanah membentuk rizoma. Jadi kalau misal batangnya itu bentuknya rizoma, nanti akarnya itu akar serabut. Jadi kayak tumbuh dari rizomnya gitu loh. Akarnya keluar dari situ.
Kemudian susunan pembuluh angkut itu tipe radial atau konsentris, nanti mungkin bisa dicari gambarnya kayak gimana, radial itu kayak gimana, konsentris itu kayak gimana. Juga radial itu bentuknya radial, kayak semacam menjadi gitu guys, kayak membentuk gimana ya, berselang-seling antara sila sama floem, terus kayak dia membentuk jari-jari gitu. Nanti bisa dicari ya, agak susah kalau nggak ada gambarnya. Kalau konsentris itu biasanya si silamnya di dalam, flownya di luar, atau flownya di dalam, silamnya di luar. Gitu. Itu bedanya radial sama konsentris. Kalau radial itu silam dan flownya tuh kayak kepisah-pisah terus, tapi dia berdekatan gitu, tapi dia menyebar membentuk kayak jari-jari itu radial kayak menyebar. Kalau konsentris dia berarti kayak concentrated di tengah, antara silam yang di tengah atau flownya yang di tengah. Kemudian daunnya itu ada yang ukurannya besar, yang kelihatan gitu, itu kita sebut sebagai makrofil, tapi ada juga yang dia itu kecil, kita sebut sebagai mikrofil. Nah, biasanya daun mudanya itu menggulung, namanya fiddlehead atau circinate. Ini kalau teman-teman pernah ke gunung gitu ya, itu ada kok kelihatan gitu, jadi dia kayak bentuknya kayak menggulung gitu sih, kelihatan. Aku pernah lihat. Lucu. Kemudian berdasarkan fungsinya, daun dewasa itu dia dibedakan menjadi dua. Ada yang tropofil. Jadi tropofil itu dia dipakai untuk fotosintesis. Jadi dia itu daun yang non reproduktif gitu. Jadi dia ya cuma buat fotosintesis aja gitu. Sedangkan daun satunya lagi itu yang sifatnya untuk reproduksi. Jadi menghasilkan spora. Jadi dia ada kotak-kotak sporanya gitu. Kita sebut sebagai sporofil. Nah, untuk jenis daunnya, paku itu dibagi menjadi dua, ada paku yang heterofil, berarti dia tuh ada daun makrofil dan ada daun mikrofil. Kalau paku homofil, yaitu kita cuma bisa lihat satu ukuran daunnya, nggak bisa kita bedakan menjadi makrofil ataukah mikrofil. Nah, tadi kalau pada sporofil itu kan kita menemukan kotak-kotak spora ya. Nah, kotak spora itu kita sebut sebagai sporanium, itu dia ada berbagai macam jenis, paling nggak 3 yang sering ditemui. Yang pertama ada sorus, jadi ini yang sering banget kita temui karena si yang punya sorus ini kita juga banyak bisa temukan di sekitar rumah gitu. Bentuknya kayak gini, kayak dia untuk apa itu, kayak kubah-kubah gitu di bawah daunnya. Jadi di permukaan bawah daun itu biasanya ada coklat-coklat atau kadang dia warnanya kayak merah gelap gitu, itu kita sebut sebagai sorus. Kalau strobilus itu dia bentuknya kayak apa ini? Kayak bentuk batang gitu kayak. Bentuknya kayak jagung gitu, guys. Kayak tabung gitu ya berarti ya strobilus. Kalau sporokarp itu biasanya dia bentuknya bulat, terus biasanya ditemuin pada pteridophyta yang dia itu hidrofit, yang hidupnya di air. Gitu. Bukan bedakan dengan higrofit ya, guys. Kemudian untuk gametofitnya itu dia berupa talus. Kemudian fase gametofitnya itu kayak mudanya, bentuk muda dari gametofit pteridophyta itu kita sebut sebagai protalium atau protalus. Nah, protalium itu kan dia hidupnya menempel tuh pada substratnya, entah mungkin tanah atau tembok atau batu gitu. Dia nempel itu menggunakan rizoid. Jadi dia belum punya akar yang kayak beneran akar gitu. Akarnya masih menyerupai akar, masih rizoid. Nah, dia itu biasanya berklorofil dan bisa fotosintesis sendiri. Kemudian nanti protalium itu akan membentuk archegonium. Archegonium itu adalah metanium betina menghasilkan ovum dan atau antheridium yang menghasilkan spermatozoid. Ini masih sama sih kayak tadi yang bryophyta. Nah, kemudian tadi berdasarkan spora yang dihasilkannya, si pteridophyta itu dibedakan menjadi 3. Ada yang paku homospora atau isospora, itu dia menghasilkan spora itu ukurannya sama. Baik ukuran maupun bentuknya itu sama. Dan karena bentuknya sama itu, jadi kan kita kayak nggak bisa bedain ya mana yang paku jantan, mana paku betina. Makanya sering disebut juga sebagai paku monoceus. Kemudian paku heterospora atau anisospora, itu spora betinanya kita sebut sebagai megaspora dan spora jantannya kita sebut sebagai mikrospora. Jadi kalau ukuran itu biasanya kalau yang betina itu lebih gede, kalau yang jantan lebih kecil. Itu kan juga pada manusia kayak gitu kan. Ovum itu ukuran jauh lebih besar dibanding si sperma. Nah, karena kita bisa beda ini mana yang paku heterospor, mana paku jantan, mana paku betina. Biasanya kan dia akhirnya terpisah tuh. Mana yang jantan, mana betina, dia beda individu. Makanya disebut sebagai paku yang dioseus atau berumah dua. Jantan sama betinanya berada di
individu yang berbeda. Tapi ada juga paku peralihan atau paku campuran. Jadi sporanya itu sama, tapi kalau kita lihat dari jenisnya, jantan dan betinanya atau biasanya plus minusnya itu beda. Tapi dia termasuk paku yang dioecious, berumah dua. Tuh. Tapi kalau kita lihat struktur sporanya, kita nggak bisa bedain mana spora yang jantan, mana spora yang betina, atau mana spora yang plus, mana spora yang minus. Kemudian ini prosesnya sama lah ya, kayak tadi yang di Bryophyta, nanti bisa dibaca sendiri. Kita lebih fokus ke ini, reproduksi yang pakai gambar. Nah, jadi Pteridophyta itu kan dia mengalami metagenesis, tapi bedanya dengan Bryophyta, dia fase dominannya adalah fase sporofit, fase ketika dia menghasilkan spora. Kemudian untuk reproduksi seksualnya itu dia ingat tadi yang namanya reproduksi seksual atau reproduksi generatif itu pasti melibatkan adanya fertilisasi, pertemuan antara ovum dengan sperma atau spermatozoid. Kalau udah fertilisasi, pasti akan terbentuk zigot. Zigotnya itu diploid. Nah, nanti zigot ini akan mitosis, kemudian dia berkembang lebih lanjut membentuk sporofit yang diploid. Ini masih sama sih sebenarnya untuk proses secara umumnya kayak gimana-gimana itu masih sama kayak tadi di Bryophyta. Kemudian untuk reproduksi aseksualnya itu dia bisa menggunakan rizoma. Jadi kayak ini kan rizoma nih yang coklat mendatar ini horizontal. Itu kalau misalnya kita potong, kita belah gitu jadi dua, terus kita tumbuhin sendiri-sendiri, itu dia bisa tumbuh masing-masing. Makanya kita bilang itu sebagai reproduksi aseksualnya. Kemudian selain menggunakan si rizoma, sesuai namanya tadi sporofit ya, itu si fase dominan, berarti dia menghasilkan spora. Gitu. Spora ini masih sama kayak di Bryophyta tadi, di lumut, dia haploid sifatnya, terus terbentuk melalui meiosis dalam sporangium atau kotak spora. Nah, nanti kalau misalnya sporanya ini misalnya terbawa angin gitu ya, atau misalnya kesenggol jatuh di tempat yang tepat, maka dia akan berkembang gitu menjadi gametofit yang sifatnya itu haploid. Kita lihat dari diagramnya. Kita mulai dari spora aja deh. Jadi ini si spora itu tadi ini si coklat yang keluar itu yang kayak mangkok dibelah itu kayak Kinder Joy ya guys. Itu adalah si sporangiumnya. Tadi sporangium ada banyak bentuknya, ada yang sorus, ada yang strobilus, ada juga yang bentuknya bulat tadi apa? Lupa jadinya. Wait, aku tunjukin. Nih. Sorry, kebelasan. Si sporokarp. Si sporokarp itu bentuknya bulat. Nggak bulat sempurna sih, tapi ada bentuknya kayak dome, ada bentuknya kayak oval gitu. Nah, si sporangium ini di dalamnya itu akan terjadi meiosis dari sel induk spora membentuk spora-spora yang haploid melalui proses meiosis. Nah, spora ini tadi kalau dia lepas kayak loncat gitu ya dari sporangiumnya, terus dia bisa menempel atau bisa mendapatkan substrat yang optimal untuk pertumbuhannya, maka dia akan berkembang menjadi gametofit yang muda gitu. Tadi kita sebut sebagai protalium muda gitu lah ya. Nah, kemudian nanti si gametofit ini dia kan berkembang tuh, tumbuh sampai lumayan gede. Nah, itu kita nanti bisa lihat bahwa dia itu bentuknya biasanya lembaran, terus dia itu menempel pada substratnya menggunakan rizoid. Nah, nanti kalau misalnya dia udah cukup dewasa, udah cukup umur gitu, dia akan menghasilkan gametangium. Nah, gametangium yang dihasilkan nanti berdasarkan pengelompokan yang ini tadi, yang 3 ini tadi, homospora, heterospora, atau peralihan. Ini sebagai contoh aja, ini adalah yang campuran ya guys. Jadi dalam satu individu itu dia bisa menghasilkan antheridium sekaligus archegonium. Ini lagi-lagi masih sama, biasanya pakai air. Karena kan si spermatozoid itu kan dia geraknya pakai itu kan pakai flagel nih. Biasanya itu dia membutuhkan media untuk pergerakannya dia gitu. Kalau misalnya geraknya dia pakai angin itu kan nggak bisa ya. Jadi emang biasanya pakai air, pakai cairan gitu. Perpindahannya media untuk bertemunya spermatozoid dengan ovum itu biasanya pakai air. Nah, ini masih sama tadi. Jadi di archegonium itu kayak di dasarnya gitu akan berkembang si ovum. Ya kan? Nah, ovum ini nanti ketika difertilisasi oleh si spermatozoid, maka dia akan membentuk zigot yang diploid. Karena tadi kan spermatozoid haploid, kemudian ovumnya juga haploid, membentuk zigot yang diploid. Nah, nanti zigot ini dia akan berkembang kayak mitosis, kemudian diferensiasi, akhirnya dia bisa membentuk sporofit yang baru. Itu. Nah, sporofitnya ini dia hidupnya itu menumpang
Jadi namanya sporofit itu dia menumpang sejujurnya pada gametofitnya. Cuma kalau tadi di briofita kita masih bisa mengamati gametofitnya, kalau pada pteridofita kita sulit untuk mengamati si gametofitnya karena kayak sporofit itu gede banget gitu ukurannya, kelihatan jelas banget kalau dibandingkan sama si gametofit yang kecil. Nanti sporofitnya ini akan berkembang bentuk yang kita lihat kayak di tembok-tembok got itu bentuknya kayak gini ya kurang lebih ya. Dia ada yang bentuk makrofil, ada yang bentuk mikrofil, ada yang berubah jadi tropofil, ada yang tetap sporofil. Kebalik, ada yang tetap sporofil, ada yang berubah menjadi sporofil gitu. Kemudian nanti kalau pas masih muda gitu, dia masih bentuk yang fiddlehead atau circinate. Tadi dia bentuknya tuh kayak melingkar-lingkar gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman cari gambarnya boleh banget. Nah, nanti di daun sporofil ya, itu dia akan terbentuk sporangium. Nah, sporangium ini nanti ada yang membentuk sorus, ataukah tadi si sporofil, ada yang membentuk sorus, atau sporokarp, atau nanti tergantung si jenis dari si pteridofitanya. Gitu ya. Ini aku bagi lagi nih, ada yang tanya dulu nggak nih untuk reproduksinya? Oke, kalau misalnya nggak ada, aku lanjut dulu ya. Kita lanjut adalah ke klasifikasi si divisi pteridofita. Jadi pteridofita itu dia dibedakan atau dikelompokkan lagi menjadi tiga golongan. Tapi kayak kita nggak bisa bilang. Kalau tadi kan di si pteridofita kan kita bisa bilang, oh itu kelas. Tapi kalau yang di pteridofita ini kita kayak susah gitu loh. Apakah itu kelas ataukah suprakelas, itu agak susah. Gitu ya. Jadi kita bilang aja golongan gitu. Golongan pertama adalah Silopsida, yang kedua Lycopsida, yang ketiga Equisetopsida. Yang pertama adalah Silopsida. Jadi Silopsida itu artinya kalau dari bahasa Yunani, silos itu artinya telanjang. Jadi dia tuh kalau nama Indonesianya, sebutan Indonesianya itu adalah paku purba. Jadi dia hampir semua itu fosil gitu. Hanya sedikit spesies yang bisa kita temukan sampai sekarang. Jadi dia itu kayak cuma batang ijo-ijo gitu, terus dia nggak punya daun gitu loh, makanya dikatakan sebagai paku telanjang gitu ya. Jadi si sporofitnya ini dia itu nggak punya daun tadi aku bilang, dan juga nggak punya akar sejati, tapi dia bentuknya itu adalah rizoma atau rizoid. Jadi si batangnya itu dalam bentuk rizoma, terus akarnya itu dalam bentuk rizoid. Batangnya itu dikotom, artinya bercabang dua. Jadi kayak dari satu dia bercabang dua, nanti cabang yang sebelah kiri bercabang dua, cabang sebelah kanan bercabang dua, sampai nanti akhirnya banyak cabangnya. Nah, karena dia pteridofita, maka dia sudah punya jaringan vaskuler, tadi si silem dan floem. Kemudian sporangiumnya itu terletak di ketiak batang. Ketiak batang itu adalah tempat percabangannya. Gitu. Kayak di tempat percabangan, kayak misalnya batang dari lurus, dia mau bercabang jadi dua, gitu ya. Nah, kayak di pas percabangan, nah itulah kita sebagai ketiak batang. Gitu ya, oke. Sebagian besar sporangiumnya di ketiak batang. Nah, dia itu tipenya homospora. Jadi sporanya itu sama ukuran maupun jenisnya. Nah, untuk gametofitnya dia tidak berklorofil dan biasanya kecil, tidak sulit untuk diidentifikasi, dan biasanya si gametofitnya ini dia itu bersimbiosis dengan jamur. Contoh terkenalnya adalah silotum. Oke. Next adalah Lycopsida. Lycopsida itu kalau kita bilang itu adalah paku apa namanya? Paku kawat. Sebentar. Oke, lanjut ya. Lycopsida tadi paku kawat, dia itu kalau pada zaman dahulu itu dia gede gitu ukuran tubuhnya, bisa sampai 3 meter. Itu pada masa Devonian, kalau nggak salah masa Devonian, dia tuh kayak masih gede-gede sampai 3 meter, dan dia tuh biasanya dia tuh di rawa-rawa gitu. Nah, as time goes by nih, seiring
perkembangan bumi gitu kan ya, si rawa-rawa itu kan mengering ya, terus akhirnya lama-lama si likopsida ini yang gede-gede itu dia punah gitu, sehingga menyisakan si likopsida kecil yang masih kita bisa temuin sampai sekarang gitu. Nah, sporofitnya itu tersusun dari sel yang berklorofil dan daunnya itu kayak rambut atau sisik kayak melingkari si batangnya gitu. Nah, batangnya kan itu kayak kawat. Terus kayak daunnya tuh kayak melingkari si batangnya itu, jadinya kalau aku bilang tuh bentuknya kayak sikat buat bersihin sedotan. Kalau teman-teman punya pasti tahu kan bentuknya gitu, kayak kawatnya itu kayak besi yang di tengah itu adalah batangnya, terus yang putih-putihnya itu yang buat bersihinnya itu adalah si daunnya kayak rambut atau sisik. Nah, biasanya itu sporofilnya itu berbentuk seperti gada atau bentuk strobilus namanya. Kemudian sporangiumnya itu ada yang menghasilkan spora yang satu jenis, yang homospora, ada juga yang yaitu menghasilkan spora yang berbeda-beda atau heterospora. Itu ya. Kemudian untuk gametofitnya kan haploid itu sifatnya dia bisa kecil, nggak berklorofil dan masih sama kayak si silopsida tadi, dia itu bersimbiosis dengan jamur. Untuk contohnya, contoh representatifnya atau contoh yang paling sering disebut dimension gitu adalah si Lycopodium. Oke, kita lanjut ke Equisetopsida. Jadi ini biasanya itu disebut nama Indonesianya adalah paku ekor kuda atau horsetail kalau bahasa Inggris. Nah, nama lainnya Equisetopsida itu adalah Sphenopsida. Jadi Sphenopsida atau paku ekor kuda atau Equisetopsida itu merupakan pembentuk endapan batu bara. Nah, dulu banget ya, waktu masih masa Karboniferus gitu, dia tuh bisa sampai 5 meter, 15 meter, ya 15 meter, jadi kayak tinggi banget gitu. Tapi ya seiring waktu dia makin kecil sampai sekarang tuh rata-rata cuma 1 meter. Nah, kemudian dia tuh sering ditemukan pada tempat yang berpasir, gitu. Kemudian sporofitnya, bentuk diploidnya itu punya daun mikrofil atau daun itu berbentuk sisik dan biasanya melingkar pada batang juga, mirip sama si tadi Lycopsida. Rizomanya, dia itu batangnya membentuk rizoma, ada yang bentuk, akarnya ada bentuk rizoma. Sebentar, kenapa aku jadi ngeblank, sorry. Batangnya itu ada yang bentuk rizoma, ada juga yang batang kelihatan mecungul gitu. Nah, batangnya kalau yang pada batang yang mencungol gitu, yang apa namanya, batang yang tegak gitu ya, mencongol itu apa? Batang yang tegak itu dia batangnya keras karena dinding sel itu dilengkapi dengan silika. Jadi selain dia punya selulosa gitu-gitu, dia dilengkapi juga sama silika, karena dia jadi keras. Silika itu kayak semacam kaca gitu ya guys, sebenarnya kayak keras terus kayak mengkilap, kadang bening juga gitu. Nah, sporangiumnya itu berbentuk strobilus pada ujung batang. Spora yang dihasilkan itu berukuran sama, tapi berbeda jenis. Jadi dia termasuk paku peralihan atau paku campuran ya. Tadi kita lihat di slide sebelumnya itu ada pengelompokannya. Kemudian untuk gametofitnya, dia berukuran kecil, terus bedanya sama yang Lycopsida dan Silopsida, dia itu punya klorofil. Kalau tadi Silopsida dan Lycopsida kan gametofitnya tidak berklorofil. Kalau di sini dia berklorofil. Dan sifatnya itu dioecious atau uniseksual. Nah, tadi kita lihat nggak sih, kalau tadi yang nggak berklorofil atau gametofitnya kan dia bersimbiosis dengan jamur. Sedangkan yang berklorofil dia nggak bersimbiosis dengan jamur. Berarti artinya apa? Itu ada kayak suatu hubungan timbal balik gitu ya. Jadi si tadi jamurnya itu bisa jadi dia tuh membantu menyediakan makanan untuk gametofit gitu, karena gametofitnya kan nggak punya klorofil kan. Kalau gametofitnya punya klorofil kan berarti dia bisa fotosintesis, berarti dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Itu lanjut, pop quiz lagi guys, yuk dijawab sama ya, 2 menit sampai 20-30.
Guys, ternyata waktu kita udah sebentar lagi. Jadi kayaknya aku langsung bahas aja kali ya. Jadi urutan daur hidup yang benar pada Pteridophyta adalah, ini diketahui nih, ada satu spora, kemudian ada sporofil, kemudian zigot, protalium, dan tumbuhan dewasa. Jadi mungkin kita urutin dulu ya. Jadi yang pertama itu kan spora nih. Kalau kita lihat spora, spora dia untuk protalium. Oke. Kemudian protalium akan menjadi tumbuhan dewasa. Kemudian tumbuhan dewasa ini dia akan membentuk sporofil. Tumbuhan dewasa ini nanti kan dia misalnya gamet tuh. Jadi kalau udah di gamet dia akan membentuk zigot, zigot menjadi sporofil. Berarti kalau ada urutannya 1, kemudian 4, kemudian 5, 3 dan 2. 1, 4, 5, 3, 2 ada nggak? 1, 4, 5, 1, 4, 5, 3, 2. Oh, tidak ada guys pilihannya. Oke, kita ganti coba 1, 4, 5, 2, 3 ya. Yang D, Kak. 4, 3, 1, 4, 1, 4 protalium. Dari protalium kan dia tumbuhan dewasa dulu harusnya ya. Oh, ini berarti ini kebalik antara 3 sama 5-nya. Oke. Harusnya tumbuhan dewasa dulu, terus dia menghasilkan zigot, habis baru membentuk sporofil. Aku kebalik, sebentar. Spora. Wait. Yang menjawab dia ada yang menjelasin nggak? Oke, udah deh gini. Kan pertama tadi aku ngurutinnya spora dulu kan. Nah, spora itu akan tumbuh menjadi sporotalium 1, 4. Kemudian kenapa zigot dulu ya, guys? Oke, wait sebentar. Kita lihat dari spora, oke, protalium. Dari protalium kan ada alat kelaminnya, Kak. Terus terjadi fertilisasi, terus ada zigot. Oh, berarti tumbuhan dewasa itu dianggap belakangan gitu ya? Oke, gini gitu. Tidak, Kak. Iya. Kalau zigot itu kayaknya akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Nah, habis itu kan akan menghasilkan spora. Karena generasi tumbuhan ini kan sporofit atau yang bisa menghasil suatu spora gitu. Oke, keren banget. Oke, berarti kita urutin lagi ya. Jadi kan tadi awalnya spora tuh yang paling atas. Sporanya dia akan akan berkembang menjadi protalium. Oke, protaliumnya ini dia akan menghasilkan archegonium dan antheridium. Oke, kemudian berarti tadi berapa? 1, 4. Oke, dari protalium itu tadi kan ada archegonium dan ada antheridium, masing-masing menghasilkan zigot dan spermatozoid dan juga ovum. Nanti kalau terjadi fertilisasi akan terbentuk zigot, berarti 1, 4, kemudian 3. Nah, zigotnya ini nanti dia akan mitosis, membelah, membentuk tumbuhan dewasa. Oke, dia membentuk tumbuhan dewasa yang diploid. Kemudian tumbuhan dewasa itu akan punya daun. Ya gitu kan, daunnya ada yang tipe tropofil dan ada yang sporofil. Nah, karena kita lagi ngomongin reproduksi, berarti kita anggapnya sporofil. Oke guys, mantap. Makasih ya udah bantu menjelaskan. Kita lanjut ya ke spermatofita. Jadi spermatofita itu adalah tracheofita yang dia itu bisa membentuk biji. Kemudian dia tuh punya embrio, sporofit, beserta endosperma. Endosperma itu adalah cadangan makanan yang dia terbungkus oleh lapisan pelindung. Jadi maksudnya lapisan pelindung di sini adalah itu loh, kulit biji, pelapis biji. Oke, kemudian tuh klasifikasinya itu berdasarkan letak bakal biji atau bijinya. Ada 2, ada yang gimnosperme, ada yang angiosperme. Kalau gimnosperme itu dia bijinya itu tidak dilingkupi oleh daun buah. Kalau angiosperme dilingkupi. Terus ciri lainnya itu adalah gimnosperma itu nggak punya yang namanya bunga. Kalau angiosperma itu dia punya bunga, karena angios sebenarnya adalah artinya bunga. Gitu. Lanjut, yang pertama adalah gimnosperma, jadi dia itu nggak dilindungi sama daun buah ya. Tadi aku udah sebutin juga. Terus bijinya itu biasanya ada di strobilus.
Lanjut, ini kayak ciri umumnya bisa dibaca sendiri. Kita lanjut ke ini langsung aja ya. Jadi untuk reproduksinya dari mana satu nih. Jadi ini kita pakai itu ya, apa namanya? Pakai pinus. Jadi pinus itu dia punya Astrobilus jantan dan punya Astrobilus yang betina. Yang lebih gede, yang coklat ini dia tuh yang betina, yang lebih kecil ini, yang warnanya lebih kuning ini dia yang jantan. Oke, kita lihat dari yang Astrobilus yang betina dulu. Jadi di apa namanya, kayak di sisik-sisiknya gitu, kayak di bagian pangkalnya itu kita akan menemukan ovul gitu. Nah, di ovul ini dia tuh akan terdapat yang namanya megasporangium. Jadi kayak kotak spora, tempat penghasil spora, tapi yang megaspora. Nah, itu di dalam ovul. Sedangkan yang di um, um, di tempat yang jantan itu dia namanya adalah mikrosporangium. Gitu. Nah, mikrosporangium ini adalah kotak spora yang menghasilkan mikrospora. Nah, nanti di sini di dalam megasporangium dan mikrosporangium itu akan terjadi meiosis menghasilkan polen. Itu kalau pada yang mikrosporangium. Tapi kalau pada megasporangium itu akan terbentuk ini megasporosit. Tapi dia sifatnya diploid ya, berarti dia yang kesini itu mitosis. Jadi megasporosit itu dari proses mitosis. Kalau mikrosporosit atau kita sebut itu kenalnya adalah polen atau serbuk sari, itu dia dari meiosis. Nah, nanti mungkin lewat angin gitu-gitu, biasanya lewat angin ya, soalnya kan dia kayak di atas gitu kan, tinggi, atau mungkin lewat hewan-hewan yang hinggap gitu, itu akan terjadi fertilisasi megasporosit oleh mikrosporosit. Kemudian kan akan membentuk zigot kan, gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dia tuh enggak sesederhana tiba-tiba terbentuk zigot gitu. Jadi sebelum terjadi fertilisasi itu kita sebut sebagai polinasi. Jadi polinasi itu proses jatuhnya mikrospora atau pollen grain di si ovulnya tadi. Jadi belum terjadi fertilisasi gitu, kayak baru jatuh aja gitu, baru bertamu gitu, belum menyatu gitu ya. Nah, kemudian nanti si megasporositnya itu dia akan kayak melakukan meiosis gitu. Melakukan meiosis menghasilkan 4 sel haploid. Jadi satu kali meiosis menghasilkan 4 haploid sel. Nah, kemudian nanti dari 4 itu cuma ada satu yang bisa berkembang dengan baik gitu. Jadi yang 3 itu dia akan hancur, akan terdegradasi gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya si megaspora itu akan membentuk gametofit betina. Oke. Wait sebentar. Nah guys, iklan sebentar. Kita lanjut tadi sampai nomor 6 ya. Oke, jadi si megaspora itu dia akan berkembang membentuk gametofit betina yang di dalamnya itu terdapat 2 sampai 3 archegonium. Nah, masing-masing archegonium ini, 2 atau 3 tadi, dia itu akan membentuk yang kita sebut sebagai ovum gitu atau egg. Oke. Nah, kemudian seiring waktu, nanti kan si ovumnya itu dia akan menjadi matang gitu ya. Nah, tadi si mikrospora atau tadi si serbuk spora yang udah menempel, yang udah datang lewat proses polinasi, dia itu akan mulai membentuk pollen tube atau apa ya, kalau kita bilang bahasa Indonesia yang tabung spora gitu loh. Kalau yang di bunga kita pernah lihat. Nah, itu akan mencapai sampai ke masing-masing gametofit betina tadi. Nah, kemudian barulah terjadi fertilisasi. Ya, kalau tadi fertilisasi ketemu antara si egg atau ovum yang haploid ketemu sama pollen atau serbuk sari yang haploid, maka dia akan membentuk zigot yang diploid.
Oke. Kemudian si zigot itu dia akan berkembang kayak membelah gitu kan, membentuk yang namanya embrio. Nah, embrio ini dia itu dikelilingi sama endosperma atau tempat penyimpanan makanan. Jadi kayak isinya tuh bisa jadi kayak amilum atau lemak sederhana gitu. Itu ada di bagian di luarnya embrio tapi masih di dalam biji gitu. Nah, kemudian di luarnya ini tadi dia akan dilingkupi atau dilapisi sama seed coat atau pelindung atau apa ya, bungkus kayak bungkus ya atau kulit biji. Nah, kemudian nanti ya ini aja dia bakal kayak jatuh gitu. Kalau dia jatuh di tempat yang tepat maka dia akan berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Tapi kayaknya kalau gitu kayak prosesnya tuh lebih lama gitu guys. Jadi antara polinasi sampai dia terjadi fertilisasi itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kalau misalnya kita lihat yang di bunga itu kan cepat banget kan. Kalau pada si pinus-pinusan ini atau tumbuhan dengan biji terbuka itu dia lama gitu kayak antara jarak polinasi dengan fertilisasinya. Untuk klasifikasinya ada cicas, itu cicas rumpi, contohnya terus coniferae, kemudian ada genetine, kemudian ginkgoine. Jadi ginkgoine itu yang lumayan nggak ya terkenal sih. Jadi dia tuh namanya ginkgo biloba, mungkin teman pernah dengar. Jadi dia itu sering dipakai buat suplemen yang katanya tuh bisa membantu proses belajar gitu guys, alias bisa meningkatkan kemampuan otak gitu. Tapi dia tuh tinggal satu spesies doang. Bentuknya lucu, daunnya kayak kipas gitu. Oke, kita lanjut ke Angiospermae. Jadi aku bilang bahwa angiosperma itu dia bijinya dilengkapi oleh Oke, lanjut. Jadi dia bijinya itu dilingkupi oleh daun buah yang kita makan itulah si daun buahnya. Kemudian cirinya nanti bisa dibaca sendiri. Kita langsung fokus ke reproduksinya. Nah, salah satu ciri utama si angiosperma itu adalah dia memiliki bunga. Tuh, kita mulai dari sini ya. Jadi ini bunganya adalah bunga yang bunga lengkap gitu. Jadi dia ada si stamen itu adalah kok kita bilang bahasa Indonesia itu adalah benang sari dan juga ada si putiknya. Nah, di benang sari ini dia itu di kepalanya. Jadi kan nama kalau yang kuning-kuning ini itu kan kayak batangnya gitu namanya stigma. Stigma pokoknya kayak benang sarinya tuh itu, sedangkan di kepalanya itu kita sebut sebagai anter. Nah, di anter itu akan terjadi pembentukan mikrosporosit gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang di dasar dari karpel itu kayak karpel itu kayak satu kesatuan gitu, tapi ada juga yang dia tuh nyebutnya putik, kalau bahasa Indonesianya putik. Nah, di dasar putik tadi dia tuh kayak agak mengembung gitu, namanya ovul. Apa sih di dalamnya itu ada ovarium. Nah, di dalam ovarium ada ovul. Di dalam ovul itu adalah megasporangium gitu ya. Jadi kayak di dalam. Nah, kalau tadi di anter itu terjadi meiosis, bentuk mikrosporosit, tapi kalau di sini tuh kayak meiosisnya tuh kayak belum sempurna gitu loh guys. Jadi waktu dikeluarkan, si polennya itu ada yang dia itu kadang masih di tengah-tengah, masih belum selesai meiosisnya, belum tuntas gitu, tapi ada juga yang tuntas. Tapi kita anggap udah tuntas ya, jadi meiosisnya udah selesai, sehingga polen yang dikeluarkan itu adalah polen yang udah haploid. Kemudian, kalau di yang betina, di putik itu juga terjadi meiosis dari megasporangium yang dia diploid membentuk ini seperangkat alat reproduksi betina yang nanti jumlahnya itu ada 1, 2, kan 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, ada 8. Nah, gimana tuh prosesnya? Jadi, dalam satu ovul ini, dalam satu bulat-bulat ini, itu akan terjadi di dalam itu akan ada satu megasporosit. Nah, megasporosit itu kan dia diploid, ya kan? Dia itu akan meiosis sekali. Jadi kalau dia meiosis sekali, berarti kan akan terbentuk 4 sel yang haploid, gitu kan? Nah, dari 4 sel yang haploid itu cuma ada 1 yang dia masih bertahan. Jadi yang 3 itu akan terdegradasi. Oke, sisa 1 sisa 1 megaspora yang haploid. Nah, kemudian nanti megaspora yang sisa 1 ini tadi dia tuh akan mengalami mitosis sebanyak 3 kali.
sehingga membentuk 8 inti. Nah, duanya itu dia akan tetap di tengah, membentuk polar nuklei. Kalau kita sebut itu apa namanya? Inti kandung lembaga sekunder. Kemudian tiganya nanti akan naik ke atas membentuk antipoda. Kemudian yang satu di bawah jadi ovum. Nah, ovum itu akan ditemani ya, kayak dijagain gitu, kayak diapit oleh dua sel namanya sel sinergit. Nah, semuanya ini itu dia nukleusnya itu sifatnya adalah haploid, gitu ya. Oke, itu udah selesai untuk perkembangan di si putiknya dari sisi betinanya. Kemudian kalau yang jantan, tadi si polennya, si mikrosporanya atau serbuk sarinya itu biasanya dia itu waktu nempel di kepala putik atau stigma itu dia itu akan membelah. Jadi intinya itu dia akan membentuk dua inti gitu. Yang aslinya cuma satu dia akan membentuk jadi dua. Jadi ada yang inti yang generatif dan inti yang vegetatif. Nah, inti yang vegetatif itu adalah inti yang dia itu fungsinya untuk menunjukkan jalan gitu, membentuk jalan atau kita sebut sebagai tabung ini. Yang tabung nukleus ini atau tabung polen. Sedangkan yang inti yang generatif itu nanti dia yang akan memfertilisasi si ovum di sini. Gitu ya. Jadi ini nanti kalau udah nempel, maka dia akan membentuk dua inti. Kemudian inti yang vegetatif itu akan ada di depan, terus dia kayak nunjukin jalan gitu, membentuk si kuning-kuningnya ini, si tabungnya. Nah, nanti kalau udah sampai di ovul gitu, si inti yang vegetatif itu akan melebur. Oke, inti vegetatifnya akan melebur, akan hilang gitu. Sedangkan si yang inti generatif itu akan membelah lagi sekali, sehingga membentuk dua inti generatif. Nah, inti generatif yang pertama itu akan membuahi si ovum ini yang ada kayak di pintunya gitu, sehingga nanti terbentuk yang nanti akan berkembang jadi embrio. Si zigot dulu, nanti zigot berkembang jadi embrio. Sedangkan inti yang satunya lagi, inti generatif yang kedua, itu dia akan membuahi si inti kandung lembaga sekunder yang ada di tengah ini tadi. Yang intinya itu ada dua. Jadi dua inti haploid ketemu sama satu inti generatif dari polen, jadi membentuk suatu jaringan yang dia itu sifatnya adalah triploid, jadi 3N. Nah, jaringan triploid ini dia itu akan menjadi endosperma atau tempat penyimpanan cadangan makanan. Sedangkan yang tadi antipoda tadi yang ada 3 di atas nanti akan terdegradasi seiring perkembangan si embrio. Udah sih, kemudian kayak gitu aja, nanti embrio berkembang, kemudian kalau dia dikotil, maka nanti kepalanya ini, si kotilodon itu akan bercabang dua, kalau dia monokotil, berarti ya kepalanya ini kotilodonnya cuma satu, nggak membelah dua gitu. Dia jadi biji, nanti bijinya kalau dia jatuh di tempat yang tepat, maka dia akan bergerminasi. Kemudian untuk klasifikasinya jadi dua, ada magnoliopsida dan liliopsida. Aduh, sorry, kayaknya kita bablas deh. Sebentar ya, guys. Kemudian untuk klasifikasinya, nanti kalian bisa baca di rangkuman. Nanti aku akan kasih di itu ya, di Google Classroom. Nanti aku kasih. Kemudian untuk perbandingannya, jadi untuk gimnospermae dari sisi silemnya, untuk gimnospermae itu dia punya trakeid saja. Tapi kalau angiospermae dia itu punya trakeid dan trakea. Jadi kalau trakea itu dia kayak sempit gitu, kayak panjang tapi dia sempit. Kalau trakea dia itu lebih bantet gitu, kayak pendek tapi dia gede diameternya. Kemudian untuk reproduksi generatifnya, gimnospermae itu dia pakai strobilus tadi yang kayak kita lihat di pinus yang warna coklat itu. Kalau di angiospermae, kalau di angio, jadi dia pakainya bunga. Kemudian untuk daun buahnya, jadi yang melindungi bijinya itu kalau di gimnospermae nggak ada, maka dia disebut sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan angiospermae dia kan punya tuh apa namanya daun buahnya yang kita makan, makanya dia disebut sebagai tumbuhan berbiji tertutup. Sedangkan untuk pembuahannya itu kalau gimnospermae tadi pembuahan tunggal, kalau angiospermae itu pembuahan ganda. Tadi kan kalau pada gimnospermae di sisi-sisi embrionya tadi kan terbentuk jaringan yang fungsinya itu untuk penyimpanan cadangan makanan. Cuma kan dia tidak dibuahi gitu. Jadi cuma kayak deposit-deposit amilum atau lemak gitu-gitu ada di situ. Ada tempat penyimpanan cadangan makanan. Tapi enggak dibuahi sama inti generatif tadi. Kalau pada angiospermae, pada yang tadi bunga, itu kan tadi satu inti generatif dia membuahi si inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma yang triploid. Jadi kita sebut sebagai pembuahan ganda karena satunya membuahi ovum, yang satu membuahi inti kandung lembaga sekunder. Dan ini mini kuisnya. Jadi teman-teman bisa kerjain dulu. Kemudian aku kirim linknya dulu ya sebentar.